Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat kepada kita. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rina Sumarni dengan NPM 41224231200420, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Wina Rosvina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Nining Harnani SPD MMCHRA selaku dosen pembimbing magang. Penggajian merupakan hal yang pasti ada dalam suatu instansi pemerintah maupun perusahaan. Penggajian ini merupakan aspek yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai dalam perusahaan tersebut. Dalam prosesnya, penggajian pasti memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah yang dapat memastikan bahwa penggajian tersebut berjalan dengan baik atau sesuai dengan aturan. Dalam instansi pemerintah, khususnya dalam bidang olahraga pun tidak luput dari adanya prosedur penggajian. Maka, kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis prosedur penggajian pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Bandung. Apa itu penggajian? Penggajian adalah pemberian balas jasa atau kompensasi secara periodik kepada pegawai atas jasa yang telah diberikan kepada organisasi. Prosedur penggajian pegawai merupakan aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah. Penggajian yang tepat waktu dan akurat tidak hanya menjamin kesejahteraan pegawai, tetapi juga berperan penting dalam menjaga motivasi dan produktivitas kerja. Nah, prosedur penggajian ASN atau PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji ASN atau PNS. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga pun tidak luput dari namanya prosedur penggajian. Nah, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten ini biasa disebut dengan Dispora. Dispora Kabupaten Bandung terletak di Jalan Soreang Cipatik, kilometer 04 Sor Sijala Karupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, Dispora Kabupaten Bandung resmi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang susunan dan pembentukan organisasi perangkat daerah. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dasar hukum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung ini mencakup Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021. Visi misi Dispora selaras dengan visi misi Kabupaten Bandung tahun 2021, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Dispora Kabupaten Bandung juga menjalin hubungan erat dengan berbagai mitra strategis seperti KONI, NPCI, KORMI, KNPI, Pramuka, dan Bapopsi. Tugas pokok, fungsi, dan subtugas Dispora telah tercantum dalam bab 2 pasal 2 sampai 26 Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021. Struktur organisasi Dispora Kabupaten Bandung terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat yang mencakup subbagian perencanaan dan keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian, bidang pembinaan organisasi dan kepemudaan, bidang pemberdayaan kepemudaan,
bidang pengembangan organisasi keolahragaan prestasi, bidang pengembangan organisasi keolahragaan rekreasi dan pelajar, UPTD pengelolaan sarana olahraga di Jalak Harupat, dan jabatan fungsional. Penggajian dilakukan oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Nah, Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan bagian dari kesekretariatan. Fokus utama pada penyusunan dokumen anggaran, laporan keuangan, dan pelaporan kinerja. Di Dispora Kabupaten Bandung, Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipisah menjadi 2 ruangan dan dipimpin oleh kepala bidang yang berbeda namun saling terhubung. Bidang keuangan menangani seputar penerimaan dan pengeluaran seperti penerimaan sewa venue, gedung sorsi Jalak Harupat, pengelolaan pembayaran belanja, pembayaran gaji, pembuatan laporan keuangan, dan lainnya. Pada pembayaran gaji pegawai yang dilakukan setiap bulan dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan seperti penginputan gaji, pengajuan SPP dan SPM, verifikasi SPP dan SPM, SP2D, dan lainnya. Aktivitas magang yang dilakukan berkaitan dengan prosedur penggajian diantaranya adalah input data keuangan. Pada bagian ini yaitu menginput rekapitulasi pembayaran BPJS, gaji ASN dan P3K, serta rekapitulasi pembayaran TPP, yaitu tambahan penghasilan pegawai. Kemudian ada pengelolaan dokumen seperti memprint, menyusun, merapikan SPP dan SPM, menandai bagian yang harus ditandatangani, dan kemudian menempelkan materai dan memberikan cap. Kemudian ada juga pengarsipan, yaitu mengarsip SPP dan SPM, daftar pembayaran gaji induk dan TPP, serta SP2D dalam Bindex yang sesuai. Prosedur penggajian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung yang pertama adalah mencetak ledger gaji pada e-gaji. Nah, ledger gaji dibuat oleh BKAD dan bisa diakses melalui e-gaji, yaitu aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengelola proses penggajian secara online. Ledger gaji dicetak sebagai bahan acuan bendahara pengeluaran untuk membuat TPP atau tambahan penghasilan pegawai. TPP dibuat untuk menginput yang berkaitan dengan iuran dan potongan seperti potongan BPJS. Nah, bendahara pengeluaran juga memasukkan data gaji dan tunjangan seperti tunjangan keluarga, jabatan, potongan pajak, potongan pertarung, dan potongan kesehatan berdasarkan data yang tertera dalam ledger gaji. Yang kedua adalah membuat SPP dan SPM dalam aplikasi SIPD. Berdasarkan data gaji yang telah disusun, berdasarkan ledger gaji dibuatlah SPP, yaitu surat permintaan pembayaran, dan juga SPM, yaitu surat perintah membayar, sebagai dokumen resmi permintaan pembayaran gaji. Nah, SPP dan SPM dibuat pada aplikasi SIPD, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Yang ketiga adalah penandatanganan oleh bendahara atau PA. SPP biasanya ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, sedangkan SPM ditandatangani oleh PH atau pengguna anggaran, yaitu kepala dinas. Yang keempat adalah pengajuan SPP dan SPM gaji kepada BKAD Kabupaten Bandung. SPP dan SPM beserta dokumen pendukung seperti daftar gaji, absensi, SK tunjangan, dan lainnya diajukan ke BKAD selaku BUD, Bendahara Umum Daerah, untuk proses verifikasi dan validasi. Sebagai bukti telah diserahkannya SPP dan SPM ke BKAD, maka dicatat dalam buku ekspedisi dan ditandatangani oleh penerima dokumen di BKAD. Yang kelima adalah verifikasi dan validasi oleh BKAD di Kabupaten Bandung. BKAD memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen serta memastikan anggaran tersedia sebelum menyetujui pembayaran. Yang keenam adalah penerbitan surat perintah pencairan atau SP2D. Setelah SPP dan SPM disetujui, BKAD menerbitkan SP2D sebagai perintah pencairan dana dari kas daerah. Yang ketujuh adalah transfer gaji ke rekening pegawai Dispora Kabupaten Bandung. Setelah SP2D terbit, maka langsung diserahkan kepada Bank BJB selaku penyalur gaji ke tiap rekening pegawai Kabupaten Bandung.
Nah, gaji ditransfer ke rekening bank pegawai sesuai dengan data yang sudah disetujui. Kendala dalam prosedur penggajian pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga itu diantaranya adalah berkas yang tertumpuk di BKAD, SPP dan SPM yang tertumpuk di BKAD dan melewati masa kerja yaitu 5 hari mengharuskan pembuatan ulang dokumen. Nah, menyebabkan keterlambatan pencairan gaji karena sudah melewati masa kerja yaitu 5 hari. Kemudian ketidakhadiran kepala dinas. Ketika kepala dinas sedang dinas di luar, proses penandatanganan SPP dan SPM tertunda karena dokumen hanya bisa diajukan setelah ditandatangani oleh kepala dinas yaitu selaku PA atau pengguna anggaran. Kemudian adanya kendala teknis seperti jaringan internet yang buruk dan printer yang sering macet yang menghambat pembuatan dan pencetakan SPP dan SPM. Jumlah printer yang terbatas yaitu hanya 1 di bidang keuangan menyebabkan antrian saat mencetak dokumen. Prosedur penggajian di Dispora Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi lebih bersifat teknis dan koordinasi. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik sangat menentukan kelancaran aktivitas kantor dan pencapaian tujuan organisasi. Sarana dan prasarana yang lengkap, terawat, dan mudah digunakan akan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pegawai. Untuk meningkatkan prosedur penggajian pada Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu perlunya untuk meningkatkan koordinasi dengan kepala dinas terkait jadwal penandatanganan SPP dan SPM. Kemudian memperbaiki atau menambah jumlah printer di bidang keuangan, kemudian meningkatkan kualitas jaringan internet, dan melakukan follow up secara berkala kepada BKAD terkait status SPP dan SPM yang diajukan. Kesimpulannya, prosedur penggajian yang dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan koordinasi yang lebih baik dan perbaikan manajemen sarana dan prasarana di kantor. Pengalaman magang di bidang keuangan Dispora Kabupaten Bandung memberikan wawasan yang berharga tentang prosedur penggajian di instansi pemerintah. Saya mendapatkan banyak pengetahuan baru dan dapat meningkatkan soft skill maupun hard skill selama magang. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, prosedur penggajian diperlukan koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.